Hilangnya Paman Sutris di Gunung Lawu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Rudi dan Riko menentang larangan warga setempat, nekat mencari keberadaannya. Namun, perjalanan mereka bukan sekadar menembus hutan, melainkan menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Sosok tinggi kurus dengan senyum mustahil, bisikan di tengah kabut, dan jejak-jejak ritual gaib mengantarkan mereka pada rahasia yang lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Paman Sutris, dan apakah mereka bisa keluar hidup-hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Suara Urban. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Di channel ini saya doakan semoga semakin banyak rezeki baik, dohir maupun batin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kutukan Gunung Lawu. Malam itu, Rudi terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Hatinya berdegup kencang saat ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip keluar. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ranting pohon yang bergoyang tertiup angin. Ia menelan ludah, mengusap wajahnya yang berkeringat. Sejak Paman Sutris menghilang seminggu lalu di Gunung Lawu, rumahnya terasa berbeda. Seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi, menunggu dalam kegelapan. Pagi harinya, Rudi menemui Riko di warung kopi dekat pasar. Wajah sahabatnya itu tampak pucat. Kantung matanya menghitam. "Semalam aku mimpi aneh," kata Riko lirih. "Paman Sutris." Dia berdiri di tengah hutan, tubuhnya kurus kering. Tapi dia tersenyum. Senyum yang gak wajar, Rud. Seperti... "Apa?" tanya Rudi. Merasa dadanya semakin sesak. Seperti bukan manusia. Mereka terdiam, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Rudi menggenggam cangkir kopinya erat-erat, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Aku nggak bisa diam saja kok. Aku harus cari Paman Sutris," ucap Rudi akhirnya. Riko menatapnya tajam. "Kita dilarang ke sana, Rud. Warga bilang ada yang jaga hutan itu. Kalau kita nekat, kita bisa kena kutukan." "Aku nggak peduli," sahut Rudi. "Dia satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku nggak bisa cuma duduk dan menunggu." Riko menghela napas panjang. Ia tahu sahabatnya keras kepala, dan tak ada yang bisa menghentikannya. "Kalau begitu, aku ikut." Malam itu, dengan perlengkapan seadanya, mereka memulai perjalanan menuju Gunung Lawu. Udara dingin menusuk tulang, dan di kejauhan, suara anjing melolong panjang, seolah memberi peringatan. Di batas hutan, mereka berhenti. Riko menggigil, bukan karena cuaca, tetapi karena firasat buruk yang menyelimutinya. "Kita benar-benar akan masuk?" bisiknya. Rudi mengangguk. "Kita harus menemukan Paman Sutris." Mereka melangkah ke dalam hutan yang gelap, tanpa menyadari bahwa sesuatu telah menunggu mereka di sana. Rudi dan Riko melangkah semakin jauh ke dalam jalur pendakian Gunung Lawu. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti hutan dengan suasana suram. Riko berjalan di depan dengan langkah mantap, sementara Rudi mengikuti dari belakang. Sesekali melihat ke sekeliling dengan perasaan tak nyaman. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara, hanya suara dedaunan kering yang terinjak dan sesekali desir angin yang terdengar. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, suasana semakin mencekam. Bau anyir samar-samar tercium di udara. Tiba-tiba, Riko berhenti mendadak. "Dengar," bisiknya pelan. Rudi menajamkan pendengaran. Di antara suara angin dan gesekan dedaunan, terdengar sesuatu. Langkah kaki yang bukan milik mereka. Riko memberi isyarat agar Rudi tetap diam. Mereka berdiri di tempat, menahan napas. Langkah itu terus terdengar, mendekat, lalu berhenti. Hening. Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka kembali berjalan dengan lebih waspada. Beberapa meter ke depan, mereka menemukan sesuatu yang membuat Rudi tercekat. Sebuah tenda tua berdiri di antara pepohonan. Tenda itu terlihat sudah lama ditinggalkan. Di dekatnya, ada sisa-sisa sesajen dan noda merah kehitaman yang mengering di tanah. Ini bukan tenda pendaki biasa," gumam Riko. Rudi mendekat, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan Paman Sutris. Namun, saat ia ingin membuka tenda itu,
Rico menahan tangannya. Jangan sembarangan. Kita tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Bisik Rico dengan nada waspada. Mendadak, suara bisikan terdengar dari dalam tenda. Seolah ada seseorang di dalamnya. Rudy mundur dengan napas tertahan. Angin bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang dan menimbulkan suara berderak yang menyerupai bisikan halus. Rudy dan Rico saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka sudah masuk ke wilayah yang bukan untuk mereka. Kita harus pergi dari sini, kata Rico tegas. Rudy ragu sejenak, tapi firasatnya berkata hal yang sama. Mereka melangkah mundur, meninggalkan tenda tersebut. Namun, saat mereka berbalik, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sesosok bayangan tinggi berdiri di antara kabut, mengawasi mereka. Rudy dan Rico mempercepat langkah mereka, menjauhi tenda misterius yang mereka temukan di tengah hutan Gunung Lawu. Bayangan tinggi yang sempat mereka lihat di kejauhan kini lenyap, tapi perasaan diawasi masih begitu kuat. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Kita harus mencari jalan turun sebelum gelap, kata Rico dengan suara tegang. Aku nggak suka perasaan ini. Rudy mengangguk, tapi pikirannya masih terpaku pada tenda dan noda merah kehitaman yang ia lihat tadi. Apa mungkin itu ada hubungannya dengan Paman Sutris, ataukah ini sesuatu yang lebih buruk? Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, baru beberapa meter melangkah, terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas, seolah ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Berhenti, bisik Rico. Mereka berdua berdiri diam, menahan napas. Langkah itu juga ikut berhenti. Rico mengeluarkan senter dari ranselnya dan mengarahkannya ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan yang berdiri diam di tengah kabut yang semakin pekat. Kita harus tetap tenang, kata Rico. Jangan panik, fokus, cari jalan keluar. Namun, langkah mereka justru membawa mereka ke tempat yang lebih aneh. Di depan mereka ada batu besar dengan tanda merah mencolok, dan di sekitar batu itu mereka menemukan sesuatu yang membuat darah. Rudy berdesir sepotong kain yang familiar. Itu milik Paman Sutris. Ini milik Paman, seru Rudy. Suaranya bergetar antara ketakutan dan harapan. Rico menunduk, mengambil kain itu dan memeriksanya dengan saksama. Ini bukan kebetulan. Kalau Paman Sutris memang ada di sekitar sini, berarti dia bisa saja masih hidup. Tiba-tiba, terdengar suara dari balik pepohonan. Suara seretan pelan, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki terseret. Rudy dan Rico membeku di tempat. Cahaya senter Rico gemetar saat diarahkan ke arah suara itu. Dari balik kabut, muncul sesosok tubuh kurus dengan pakaian yang sama seperti Paman Sutris. Tapi, ada yang salah. Sosok itu terlalu tinggi. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, dan mulutnya menganga lebar, jauh lebih lebar dari manusia biasa. Rudy mundur selangkah. Rico, itu bukan Paman. Sosok itu bergerak lebih dekat. Matanya yang kosong menatap mereka tanpa berkedip. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah menekan tubuh mereka. Lari! Seru Rico. Tanpa berpikir dua kali, mereka berdua berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan sosok mengerikan itu di belakang. Tapi suara seretan kaki masih terdengar mengikuti mereka. Rudy dan Rico terus berlari. Napas mereka memburu saat kaki mereka menerjang akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Suara seretan kaki di belakang mereka masih terdengar, seolah sosok mengerikan itu tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Jangan lihat ke belakang, seru Rico di antara napasnya yang tersengal. Rudy ingin menurut, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dia menoleh sekilas dan langsung menyesalinya. Sosok itu masih mengejar mereka. Tubuhnya bergerak tidak wajar, seperti tidak memiliki sendi yang normal. Mulutnya yang menganga lebar terlihat makin besar, seakan siap menelan mereka bulat-bulat. Mereka menerobos semak-semak dan akhirnya sampai di sebuah area yang lebih terbuka. Di tengah-tengahnya berdiri seorang kakek tua dengan pakaian lusuh, bersandar pada tongkat kayu. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Berhenti, perintah kakek itu dengan suara berat. Seolah terhipnotis, Rudy dan Rico berhenti berlari. Anehnya, suara seretan kaki yang mengejar mereka juga lenyap begitu saja. Rudy menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kabut perlahan mulai menipis,
memperlihatkan pepohonan yang tadi terasa begitu mengancam. Kalian hampir tersesat selamanya, kata kakek itu. Untung aku menemukan kalian. Riko menelan ludah. Siapa? Anda, orang yang mencoba mencegah kebodohan kalian. Jawabnya. Kalian mencari seseorang, bukan? Rudy mengangguk cepat. Paman saya, Sutris, dia hilang di gunung ini. Saya menemukan kainnya di dekat batu bertanda merah. Mata kakek itu menyipit. Batu bertanda merah. Tempat itu bukan untuk manusia biasa. Yang kalian temui tadi bukanlah orang yang kalian cari. Itu adalah sesuatu yang lain. Rudy dan Riko saling berpandangan. Merasa bulu kuduk mereka meremang. Kalau kalian ingin menemukan Paman Sutris, kalian harus mengerti satu hal. Kakek itu menatap mereka lekat-lekat. Gunung ini punya aturannya sendiri, dan siapapun yang melanggar akan menjadi bagian darinya. Riko menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Kami hanya ingin menemukan Paman Sutris dan membawanya pulang. Kami tidak bermaksud menantang apapun yang ada di gunung ini. Kakek itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, ikut aku. Kalian harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa pilihan lain, Rudy dan Riko mengikuti kakek itu menembus hutan, menuju tempat yang entah akan membawa mereka pada jawaban, atau bahaya yang lebih besar. Langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak. Rudy dan Riko mengikuti kakek tua itu dengan hati-hati. Udara semakin dingin, dan kabut mulai turun lebih tebal, menyelimuti pepohonan raksasa yang menjulang tinggi di sekitar mereka. Kemana kita pergi? Tanya Riko, mencoba mengusir kecemasan yang merayapi pikirannya. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya terus berjalan dengan tongkatnya. Sesekali menoleh ke belakang, memastikan kedua pemuda itu masih mengikutinya. Setelah beberapa saat, barulah ia bersuara. Kalian harus melihat sesuatu, katanya singkat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya sebagian roboh, dan dinding kayunya dipenuhi lumut. Masuklah, ujar kakek itu sambil mendorong pintu kayu yang berderit keras. Rudy dan Riko saling berpandangan sebelum akhirnya melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa pengap. Bau kayu lembab bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh, lebih asing. Di salah satu sudut ruangan, seorang wanita tua duduk di lantai, menatap mereka dengan mata sayu namun penuh pengamatan. Kalian mencari seseorang? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Rudy mengangguk. Paman saya, Sutris, dia menghilang di gunung ini. Kami menemui banyak hal aneh, dan kami butuh jawaban. Wanita itu tersenyum kecil, tapi senyumnya justru membuat bulu kuduk mereka meremang. Banyak orang hilang di gunung ini, katanya pelan. Tidak semua bisa kembali. Riko menelan ludah. Maksudnya, gunung ini bukan sekadar hutan dan tanah, jawab wanita itu. Ada yang menjaganya, ada yang meminta sesuatu sebagai ganti. Rudy merasakan ketegangan mengikat dadanya. Apakah itu berarti paman saya? Wanita tua itu menatapnya tajam. Mungkin dia telah menjadi bagian dari gunung ini, atau mungkin dia memilih jalannya sendiri. Riko mengerutkan kening. Memilih? Wanita itu mengangguk perlahan. Ada orang-orang yang datang ke gunung ini bukan untuk mendaki. Mereka mencari sesuatu yang lain. Kekuatan, kekayaan, keabadian, dan untuk itu, mereka harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Suasana mendadak terasa semakin berat. Rudy dan Riko mulai memahami bahwa pencarian mereka bukan sekadar menemukan orang hilang. Ada sesuatu yang lebih kelam tersembunyi di balik semua ini. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, kalian harus siap menghadapi kenyataan, lanjut wanita itu. Dan kenyataan itu bisa jauh lebih buruk dari yang kalian bayangkan. Angin malam berembus lembut, namun hawa di dalam rumah tua itu terasa semakin mencekam. Rudy dan Riko duduk bersila di depan wanita tua yang masih menatap mereka dengan mata tajam penuh rahasia. Apa maksudnya Paman Sutris memilih jalannya sendiri? Tanya Rudy, mencoba menahan gejolak di dadanya. Wanita itu menarik napas panjang sebelum berbicara. Sutris datang ke gunung ini dengan tujuan tertentu. Dia mencari sesuatu yang bukan untuk manusia biasa. Kalian tahu tentang pesugihan? Riko mengangguk ragu. Ya, tapi apa hubungannya dengan Paman Sutris? Wanita itu tersenyum tipis. Gunung ini bukan sekadar tempat bagi para pendaki.
Ada orang-orang yang datang dengan niat lain. Mereka melakukan ritual, membuat perjanjian dengan penguasa gunung demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sutris sepertinya adalah salah satunya. Dada Rudi berdegup kencang. Ia tidak percaya bahwa pamannya bisa terlibat dalam sesuatu seperti itu. Namun, keanehan yang mereka alami sejauh ini membuat semuanya terasa mungkin. Jika benar begitu, apakah masih ada cara untuk membawanya kembali? Tanyanya dengan suara serak. Wanita tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Ada, tapi kalian harus menemukan tempat ritual itu sebelum terlambat. Jika Sutri sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya, dia bukan lagi manusia yang kalian kenal. Riko menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang mulai merayapi tubuhnya. Di mana tempat itu? Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, mengambil segenggam tanah dari lantai rumahnya yang beralaskan tanah liat, lalu membisikkan sesuatu sebelum meniupnya. Tanah itu berterbangan, membentuk jejak samar ke arah luar rumah. Ikuti jejak ini, katanya. Tapi, hati-hati. Jika kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian dari dalam hutan, jangan menoleh. Jika melihat bayangan yang bergerak di antara pepohonan, jangan mengejarnya. Dan jika kalian bertemu dengan seseorang yang menyerupai Sutris, pastikan dia benar-benar manusia sebelum mendekatinya. Rudi dan Riko saling berpandangan, lalu mengangguk mantap. Mereka tidak punya pilihan lain selain terus maju. Tanpa membuang waktu, mereka berdiri dan mengikuti jejak tanah yang perlahan mulai menghilang tertiup angin malam. Kabut semakin pekat saat mereka kembali memasuki hutan. Ranting-ranting kering patah di bawah langkah kaki mereka. Suara gemerisik samar terdengar di kejauhan, seolah sesuatu bergerak mengikuti mereka dalam gelap. Riko, kau dengar itu? Bisik Rudi. Riko mengangguk pelan. Mereka melanjutkan langkah dengan waspada, mengikuti jejak yang samar-samar masih terlihat di tanah. Namun, di suatu titik, jejak itu berhenti. Tepat di depan sebuah batu besar berwarna merah, Riko menelan ludah. Ini pasti tempatnya. Rudi mengamati sekitar dengan gelisah. Hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seakan semua kehidupan di dalamnya menahan napas. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah, lalu disusul bisikan lirih yang memanggil nama mereka. Rudi, Riko, mereka membeku di tempat. Suara itu terdengar familiar, terlalu familiar. Itu suara Paman Sutris? Bisik Rudi. Matanya mencari sumber suara. Jangan! Riko mencengkram lengan Rudi erat. Ingat apa yang dikatakan wanita tadi. Jangan menoleh, jangan mengejar. Tapi suara itu semakin dekat. Samar-samar di antara pepohonan, mereka melihat sesosok bayangan. Tinggi, kurus, dengan pakaian yang tampak familiar. Rudi, Riko, kenapa kalian datang? Rudi merasakan tubuhnya menegang. Kakinya terasa ingin melangkah maju, tapi akal sehatnya berteriak agar ia tetap di tempat. Riko menahan napas, lalu berbisik, kita harus pergi sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, bayangan itu mulai melangkah keluar dari kegelapan. Bayangan itu semakin jelas di hadapan mereka. Rudi dan Riko menahan napas. Tubuh mereka kaku dalam ketegangan yang mencekam. Sosok yang menyerupai Paman Sutris berdiri beberapa langkah di depan mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, tanpa cahaya kehidupan. Kenapa kalian datang? Suara itu terdengar serak, seolah berasal dari tenggorokan yang telah lama tidak digunakan. Riko mencengkram lengan Rudi lebih erat. Itu bukan Paman Sutris. Kita harus pergi sekarang. Namun, Rudi tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam tatapan sosok itu yang menariknya. Sesuatu yang membuatnya merasa harus mendekat. Kakinya melangkah tanpa ia sadari. Semakin dekat ke arah bayangan yang berdiri di bawah sinar rembulan yang redup. Tiba-tiba, tangan Riko menariknya mundur dengan kasar. Jangan, itu bukan manusia. Seketika, sosok yang menyerupai Paman Sutris itu berubah. Wajahnya meregang, mulutnya terbuka lebih lebar dari yang seharusnya, menampakkan gigi-gigi tajam berwarna kehitaman. Matanya yang kosong kini bersinar merah, dan tubuhnya mulai melayang perlahan di atas tanah. Kalian tidak boleh kembali, bisiknya. Suaranya bergema di seluruh hutan. Dada Rudi berdebar kencang. Kakinya terasa lemas. Sementara Riko sudah menariknya untuk berlari menjauh dari tempat itu. Namun,
Langkah mereka seakan semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan mengerikan yang memenuhi telinga mereka. Di tengah kepanikan, Rico melihat sesuatu di tanah, sebuah lingkaran yang digambar dengan darah kering. Di sekelilingnya terdapat sesajen dan potongan kain yang terlihat lusuh. Di tengah lingkaran itu, ada sesuatu yang tampak seperti ukiran wajah manusia di batu. "Ini tempat ritual," seru Rico. Rudy mencoba berpikir cepat. "Kalau ini tempatnya, berarti kita bisa menghentikan semua ini." Sosok mengerikan yang menyerupai Paman Sutris melayang mendekat. Tangan panjangnya bergerak ke arah mereka, siap mencengkeram. Rico meraih kantung kecil berisi garam dan tanah yang diberikan oleh wanita tua di desa tadi, lalu melemparkannya ke dalam lingkaran ritual. Angin tiba-tiba berhenti. Sosok itu mengeluarkan suara melengking. Tubuhnya bergetar hebat sebelum menghilang dalam kabut tebal. Hutan menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Rico terengah-engah. Apa kita berhasil?" Rudy tidak menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu di tanah. Di tengah lingkaran ritual, kini ada sehelai kain yang ia kenali, kain yang selalu dikenakan oleh Paman Sutris. "Kita belum selesai," gumamnya. Kabut di sekitar mereka perlahan mulai berputar, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak tak menentu. Kabut semakin pekat, menyelimuti hutan dalam kegelapan yang menyesakkan. Rudy menggenggam kain Paman Sutris dengan erat, sementara Rico menatap sekeliling dengan napas memburu. Suara bisikan masih terdengar, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata mengintai mereka dari balik pepohonan. "Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat," bisik Rico. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tanah di bawah mereka bergetar. Dari dalam kabut, muncul sosok yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjulur ke tanah. Matanya kosong, namun mulutnya merekah dalam senyum yang mustahil. "Kalian belum bisa pergi." Seketika, udara di sekitar mereka menjadi dingin menusuk tulang. Rudy dan Rico melangkah mundur, tapi kaki mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Dari bayangan di belakang sosok itu, muncul beberapa figur lain, manusia-manusia yang tampak seperti mayat hidup dengan mata kosong. "Mereka korban ritual," bisik Rico. Suaranya bergetar. Rudy menguatkan hatinya. Ia tahu, jika mereka tidak menghentikan ini sekarang, maka mereka akan menjadi korban berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan pisau kecil yang ia bawa dan menggoreskan ujungnya ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah, tepat di tengah lingkaran ritual. "Kembalikan Paman Sutris," teriak Rudy. Tanah bergetar semakin kuat. Sosok tinggi itu melangkah maju. Namun, cahaya merah menyala dari dalam lingkaran. Para korban ritual yang tadi tampak tak bernyawa mulai berjatuhan satu persatu. Tubuh mereka larut dalam bayangan pekat. Dari dalam kegelapan, terdengar suara jeritan panjang. Sosok tinggi itu mencengkeram kepalanya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Rudy dan Rico jatuh terduduk. Tubuh mereka lemas, tak berdaya. Kabut perlahan mulai sirna, memperlihatkan langit malam yang kini lebih terang. "Rudy, lihat itu!" Suara Rico bergetar. Di depan mereka, tergeletak sosok seorang pria. Wajahnya lusuh, tubuhnya penuh luka, namun masih bernafas. Rudy mengenali wajah itu dengan jelas. Paman Sutris. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mengangkat tubuh Paman Sutris dan membawanya turun gunung. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi kabut pekat. Hutan kini terasa lebih tenang, seakan kejahatan yang selama ini menguasainya telah lenyap. Setelah berhari-hari hilang, Paman Sutris akhirnya selamat. Ia tidak ingat banyak tentang apa yang terjadi, hanya kegelapan dan suara-suara yang terus memanggilnya. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah berhasil keluar dari neraka Gunung Lawu. Namun, saat Rudy dan Rico kembali ke rumah, di jendela kamar Rudy, sesosok bayangan berdiri diam. Senyuman tipis terlihat di wajahnya yang pucat. Misteri Gunung Lawu belum benar-benar berakhir.
Apakah Paman Sutris benar-benar bebas dari kutukan? Apakah Rudy dan Riko selamat dari teror yang mengintai mereka? Jika kamu menyukai cerita ini, bagikan dengan teman-temanmu. Dan jangan lupa untuk selalu waspada ketika menjelajahi tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Siapa tahu sesuatu sedang mengintaimu dalam kegelapan. Jangan lewatkan kelanjutan kisah mencekam ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang tahu tentang misteri Gunung Lawu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.